mau. Tahu nih. Bos, bos, Sampaikan sedikit, Bos. Bos, sampaikan sedikit, Bos. Assalamualaikum Pak. Rasanya gimana, Bos? bos. Assalamualaikum. Enak, Bos. Kau, kau, kau. Sore menjelang malam, salam sejahtera bagi kita semua. Press release terhadap penetapan tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Magetan melalui program pokok pikiran DPRD Kabupaten Magetan tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun anggaran 2024. Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 23 April 2026, penyidik tindak pidana khusus pada Kejaksaan Negeri Magetan setelah melalui rangkaian proses pemeriksaan sebanyak 35 orang saksi dan pengumpulan alat bukti berupa data dan dokumen sebanyak 788 bundel dan barang bukti elektronik sebanyak 12 unit yang telah mendapatkan penetapan penyitaan yang sah dari Ketua Pengadilan Negeri Magetan, sehingga telah terpenuhnya alat bukti kuat untuk menetapkan status 6 orang saksi menjadi tersangka sebagai berikut. Pertama, tersangka SN selaku anggota DPRD Kabupaten Magetan tahun 2019 sampai dengan 2024 yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Magetan periode 2024 sampai dengan 2029. Yang kedua, tersangka JML selaku anggota DPRD Kabupaten Magetan periode 2019-2024 dan anggota DPRD Kabupaten Magetan periode 2024-2029. Yang ketiga, tersangka JMT selaku anggota DPRD Kabupaten Magetan periode 2019-2024 dan anggota DPRD Kabupaten Magetan periode 2024-2029. Tersangka AN selaku tenaga pendamping dewan, tersangka TH selaku tenaga pendamping dewan, dan terakhir nomor 6, tersangka ST selaku tenaga pendamping dewan. Berdasarkan surat penetapan tersangka nomor TAP 797 tanggal 23 April 2006, surat perintah penyidikan nomor print 122 yang semuanya ditanggalkan tanggal 23. Dia ada 6 surat penetapan tersangka. Atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Magetan melalui program pokok pikiran DPRD Kabupaten Magetan tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun anggaran 2024. Kasus posisi bahwa dalam kurun waktu tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun 2024, pemerintah Kabupaten Magetan mengalokasikan dana hibah pokok pikiran DPRD Kabupaten Magetan dengan total rekomendasi sebesar 335 miliar 808 juta 84.400 rupiah dan realisasi mencapai 242 miliar 984 juta 388.867 rupiah yang disalurkan melalui 13 satuan kerja perangkat daerah SKPD untuk aspirasi 45 anggota DPRD. Berdasarkan hasil penyelidikan terhadap 24 pengelompokan kegiatan tersebut, ditemukan fakta hukum adanya penyimpangan sistematis yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD dengan modus menguasai seluruh tahapan hibah mulai dari perencanaan hingga pencairan. Bahwa fakta material menunjukkan kelompok masyarakat penerima hibah hanyalah formalitas administratif, proposal dan laporan pertanggungjawaban tidak disusun secara mandiri oleh penerima hibah, melainkan telah dikondisikan oleh oknum dewan melalui jaringan orang kepercayaan atau pihak ketiga yang memiliki afiliasi politik dengan oknum dewan. Dalam praktiknya, aspirasi rakyat hanya menjadi sekedar dokumen yang disiapkan untuk meloloskan pencairan anggaran. Penyiapan tersebut berlanjut pada tahap pencairan dana
ditemukan praktek pemotongan langsung terhadap dana hibah dengan berbagai dalih, mulai dari biaya administratif hingga kepentingan pribadi oknum dewan. Pelaksanaan kegiatan pun kerap dialihkan kepada pihak ketiga, melanggar prinsip swakelola yang menjadi ruh program hibah. Bahwa terdapat fakta mengenai pengadaan barang yang bersifat fiktif serta laporan pertanggungjawaban yang secara administratif tampak rapi namun tidak mencerminkan kondisi real di lapangan. Rangkaian perbuatan ini bukan sekedar mencerminkan kondisi real di lapangan. Rangkaian perbuatan ini bukan sekedar pelanggaran prosedural, melainkan menjadi praktek manipulasi yang merampas hak-hak masyarakat atas manfaat pembangunan. Kualitas pekerjaan menjadi tak terjamin, pengawasan tak dilaksanakan, dan laporan keuangan berubah menjadi alat legitimasi untuk menutupi perbuatan penyimpangan oknum dewan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Berdasarkan analisa yuridis, tindakan tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta regulasi pengelolaan keuangan daerah Permendagri nomor 77 tahun 2020 serta aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah, sehingga disimpulkan sebagai peristiwa tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara atau daerah. Bahwa perbuatan para tersangka bertentangan dengan ke-1 pasal 12 huruf E Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2021 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jo pasal 20 huruf B dan C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau kedua primer pasal 603 Jo pasal 20 huruf B dan C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2021 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Subsidiar pasal 604 Jo pasal 20 huruf B dan C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2021 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindakan hukum bahwa setelah mempertimbangkan dua alat bukti dan adanya ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih sebagaimana unsur objektif dalam pasal 100 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih, dan unsur subjektif dalam pasal 100 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka terhadap tersangka SN, JML, JMT selaku anggota dewan dan AN, THST selaku tanggal penamping dewan selanjutnya dilakukan penahanan di rutan kelas 2B Magetan selama 20 hari ke depan, yaitu sejak tanggal 23 April 2026 sampai dengan 12 Mei 2026 berdasarkan surat perintah penahanan sebagai berikut. Nomor print 179 tanggal 23 April atas nama SN. Nomor print 180 tanggal 23 April atas nama JML. Nomor print 182 tanggal 23 April atas nama JMT. Nomor print 183 atas nama AN. Nomor print 181 atas nama TH. Nomor print 184 atas nama SD. Demikian disampaikan. Atas perhatian dan dukungan masyarakat, kami mengucapkan banyak terima kasih. Masyarakat Kabupaten Magetan sejahtera. Seharusnya uang 242 miliar ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ya. Ini kita lagi breakdown dan saya harap dukungan dari semua masyarakat menyampaikan kepada kami penegak hukum bahwa apabila terdapat potongan-potongan terhadap dana pokok pikiran masyarakat, segera melaporkan kepada kami. Ya kan? Segera laporkan kepada kami agar secara terang-menerang kita akan membuktikan berapa besaran real kerugian negara terhadap perkara yang kita lakukan penyidikan. Cukup? Ada yang dipertanyakan? Artinya program ini tidak dilaksanakan bagaimana? Tidak dilaksanakan atau ini karena potongan itu yang menyeret ketua dewan? Jadi saya tegaskan ya, uang ini ketika sampai oleh kelompok atau penerima hibah itu dilakukan pencairan, dilakukan penarikan kembali. Ya, setelah cair uang tersebut, ya kan, ditarik lagi.
baik oleh anggota dewan sendiri maupun oleh pendamping. Selanjutnya pekerjaan tersebut seharusnya dikerjakan secara swakelola oleh masyarakat, ya kan? Tapi dikerjakan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh dewan. Kita lihat di sini banyak pekerjaannya yang tidak selesai, laporan pertanggungjawabannya dimanipulasi, uangnya diambil. Ya, ada beberapa persen ada dipotong, ya. Itu ditunjukkan dari bukti BPE yang sudah kita ambil. Ya, LPG dimanipulasi, ya kan? Banyak proyek yang ternyata tidak bermanfaat untuk masyarakat, ya kan? Permasalahan-permasalahan ini, ya, kita mohon bantuan dari masyarakat, rekan-rekan semua, sampaikan kepada kita, siapa saja yang mendapat proyek itu dipotong. Tolong informasikan kepada siapa saja yang mendapat proyek atau hibah itu dipotong, kasih tahu kepada kita, ya kan? Lalu kedua, apakah proyek tersebut bermanfaat, sampaikan juga kepada kita. Ya, kita akan telusuri, kita akan lakukan proses penegakan hukum. Ya Pak, dari hasil penyelidikan itu uang itu buat apa sih Pak? Uang korupsi itu buat apa aja? Untuk oknum pribadi. Contohnya Untuk apa Pak? pribadi. 1 atau 2, 3. Contohnya buat apa Pak? Untuk oknum pribadi. Nanti kita detailkan. Kira-kira dari 7 orang itu ada tambahan nggak Pak? Total semua terrealisasi 242 miliar. Kita sudah breakdown, misalnya S dia dapat tahun ini, tahun kemarin, periode kemarin tuh 6 miliar. Lalu X dapat berapa? B dapat berapa? Totalnya semuanya harusnya 242 miliar yang kita akan minta pertanggungjawaban. Programnya apa aja itu? Pokok-pokok pikiran masyarakat. Pak, kemungkinan tersangka tambahan, Pak? Dimungkinkan ada alat bukti, kita tahan dan tetapkan. Contohnya 300 ya Pak? Belum tentu. 245 sekian itu apakah akan ada pemeriksaan lain saksi? Ya, saya sampaikan 242 miliar itu diselenggarakan oleh 45 anggota dewan. Ya, tidak tutup kemungkinan kita akan cek semuanya untuk membuktikan apakah uang ini benar bermanfaat, benar dilaksanakan sebenarnya. Ada kemungkinan tersangka baru Pak? Penambahan. Ada alat bukti, kita tindak lanjuti Pak.